Abu Nawas dan kambing raja yang hilang. Di kota Baghdad yang ramai, hiduplah Abu Nawas, pria sederhana yang terkenal karena kecerdasannya. Suatu pagi, istana gempar karena kambing kesayangan Raja Harun al-Rashid hilang dari kandang. Siapa yang menemukan kambingku akan mendapat hadiah besar. Tapi pencurinya akan dihukum berat. Teriak raja. Para pengawal langsung mencari ke seluruh kota, tetapi kambing itu tak ditemukan. Di tengah kekacauan, Menteri Malik berkata, "Baginda, saya curiga Abu Nawas yang mencurinya. Dia selalu punya akal aneh." Raja segera memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, benarkah kau mencuri kambingku?" Abu Nawas tersenyum santai. "Kalau saya mencurinya, mungkin sekarang kambing itu sudah saya ajari membaca kitab, Baginda." Beberapa pengawal tertawa kecil, tetapi raja tetap serius. "Kalau begitu, buktikan kau tidak bersalah." Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Saya butuh 1 malam untuk menemukan pencurinya. Besok pagi kumpulkan semua menteri di aula istana." Raja menyetujui. Keesokan paginya aula istana penuh. Abu Nawas datang membawa tongkat panjang yang dibungkus kain merah. "Apa itu?" tanya raja. "Tongkat ajaib, Baginda. Tongkat ini bisa mengetahui siapa pencuri kambing kerajaan." Semua menteri mulai gugup. Abu Nawas berkata, "Satu persatu masuk ke ruangan sebelah dan pegang tongkat ini selama 10 detik. Jika dia pencurinya, tongkat ini akan memanjang 1 jari malam nanti." Para menteri saling pandang ketakutan. Satu persatu mereka masuk ke ruangan kecil. Ketika giliran Malik, wajahnya tampak pucat. "Benarkah tongkat itu ajaib?" bisiknya. "Tentu saja," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Malam harinya semua kembali berkumpul. Tiba-tiba Abu Nawas menunjuk Malik. "Baginda, pencurinya adalah Menteri Malik." Semua orang terkejut. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Abu Nawas tertawa kecil. "Tongkat itu tidak ajaib. Saya mengolesinya dengan arang halus." Semua orang memegang tongkat sehingga tangannya kotor. Hanya Malik yang tangannya bersih karena dia takut tongkatnya memanjang dan tidak benar-benar menyentuhnya. Raja langsung marah. "Jadi benar kau pencurinya?" Malik gemetar. "Ampun Baginda, saya menjual kambing itu kepada pedagang asing." "Kurung dia," bentak raja. Sebelum dibawa pergi, Malik berteriak, "Pedagang itu sudah pergi ke arah gurun." Raja panik lalu menatap Abu Nawas. "Kau harus membawa kembali kambing kesayanganku." Abu Nawas menghela napas. "Baiklah Baginda, tapi kalau kambingnya lebih suka ikut saya nanti, jangan cemburu ya." Pagi-pagi sekali Abu Nawas memulai perjalanan mencari kambing kerajaan. Ia hanya membawa roti kering, kendi kecil berisi air, dan sorban tuanya yang sudah mulai kusam. Saat melewati pasar Baghdad, banyak warga menghentikannya. "Abu Nawas, benarkah kau mau mencari kambing raja?" "Iya," jawab Abu Nawas. "Kalau ketemu, bilang kambing itu masih punya utang rumput sama saya." Teriak seorang pedagang sambil tertawa. Abu Nawas melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah penginapan tua di pinggir kota. Di sana ia mendengar kabar tentang seorang pedagang asing berjubah hijau yang membawa kambing putih sangat cantik. "Dia pergi ke arah gurun barat," kata penjaga penginapan. Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, semoga kaki saya belum pensiun berjalan." Perjalanan menuju gurun sangat melelahkan. Matahari terasa membakar kepala, pasir beterbangan kemana-mana. Di tengah perjalanan, Abu Nawas bertemu 3 perampok yang menghadangnya. "Hei orang tua, serahkan uangmu," bentak salah satu perampok. Abu Nawas memeriksa kantong bajunya lalu berkata santai, "Kalau saya punya uang, mana mungkin saya jalan kaki begini." Para perampok saling pandang. "Jangan bohong, pasti kau menyembunyikannya." Abu Nawas tiba-tiba berbisik pelan, "Sebenarnya saya membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang." Mata para perampok langsung berbinar. "Apa itu?" Rahasia membuat unta bisa tertawa. "Hah, kalau unta tertawa, orang-orang akan membayar mahal untuk menontonnya. Kalian bisa kaya." Ketiga perampok mulai tertarik. "Ajari kami." Abu Nawas mengangguk serius. "Baik, tapi caranya sulit. Kalian harus latihan dulu. Berdirilah seperti unta dan bilang, 'Bek bek,' sambil melompat." Bukannya suara unta bukan begitu. "Nah, itu ujian pertama. Kalau kalian protes, berarti belum siap jadi pelatih." Unta tertawa. Karena tergiur kaya, ketiga perampok itu mulai melompat-lompat sambil bersuara aneh. Tak lama kemudian, sekelompok pengawal kerajaan lewat dan melihat mereka. "Hei, kalian perampok yang dicari-cari." Ketiga perampok panik lalu ditangkap.
Sebelum dibawa pergi, salah satu perampok berteriak, kami ditipu orang tua gila. Pengawal tertawa keras sementara Abu Nawas melambaikan tangan santai. Menjelang sore, Abu Nawas akhirnya tiba di sebuah desa kecil dekat gurun. Di sana ia melihat seekor kambing putih diikat dekat sumur. Nah, ketemu juga kau, gumamnya. Namun kambing itu ternyata sangat galak. Saat Abu Nawas mendekat, kambing itu langsung menanduk ember sampai terbang. Seorang anak kecil tertawa. Paman hati-hati, kambing itu suka marah kalau mendengar suara keras. Abu Nawas mengangguk. Pantas cocok jadi kambing kerajaan. Sama-sama gampang marah. Tak lama kemudian muncul seorang pedagang berjubah hijau. Hei, jangan dekati kambingku. Abu Nawas tersenyum. Kambingmu, itu kambing milik Raja Baghdad. Pedagang itu mendengus. Saya membelinya secara sah. Dari pencuri, saya tidak peduli. Sekarang kambing itu milik saya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu pedagang itu keras kepala. Lalu ia berkata pelan, baiklah. Kalau begitu mari kita adu kepintaran. Jika saya menang, kambing itu kembali pada saya. Pedagang itu tertawa sombong. Dan kalau kau kalah, saya akan bekerja mencuci kandangmu selama sebulan. Pedagang itu langsung setuju karena merasa pasti menang. Baik, apa tantangannya? Abu Nawas tersenyum licik. Siapa yang bisa membuat kambing itu datang tanpa disentuh dialah pemenangnya.